Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan kembali mempelajari mengenai fungsi Al-Quran dan hadis adalah pedoman hidupku. Setelah kemarin kita mempelajari mengenai kedudukan hadis ya, lalu kemudian bagian-bagian hadis yang itu yang sanad matan rawi. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pembahasan mengenai fungsi hadis terhadap Al-Quran, lalu kemudian macam-macam hadis dan ijtihad. Nah, Bapak akan mengulas sedikit ya, agar kalian lebih memahami ya, bahwa di sini adalah perkataan, ucapan atau kesepakatannya Nabi ya, atau ketetapannya Nabi yang mana itu hanya dilakukan oleh Nabi Muhammad ya. Dan juga hadis ini sebagai sumber hukum Islam berada satu tingkat di bawah Al-Quran ya. Jadi sumber hukum Islam itu yang pertama yakni Al-Quran, hadis, lalu nanti kita akan membahas mengenai ijtihad ya. Nah, di sini kita akan mempelajari mengenai fungsi hadis terhadap Al-Quran terlebih dahulu. Jadi bagaimana kedudukan hadis ya yang ada di dalam posisi kedua ini terhadap Al-Quran. Di sini ada 4 ya. Ada 4 fungsi hadis terhadap Al-Quran, yakni yang pertama bayan ya, yakni untuk menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat umum. Misalkan saja di dalam Al-Quran aqimus sholah, kerjakanlah sholat gitu ya, di dalam Al-Quran. Namun bagaimana tata cara sholat? Nah, di sini fungsi hadis yakni untuk menjelaskan bagaimana cara sholat itu. Karena memang masih di dalam Al-Quran tadi ya, masih umum katanya, kerjakanlah sholat. Lalu bagaimana sholatnya? Nah, ini dicontohkan oleh Nabi, yang mana hadis tadi ya, menurut pengertian adalah fi'liyah ya, tingkah laku Nabi gitu ya. Karena tadi juga pengertian dari hadis ya, perbuatan, ketetapan, dan qauliyah dan perkataan Nabi. Jadi perbuatan Nabi sehari-hari sholat seperti itu ya, kita juga harus sholat sebagaimana yang Nabi sholat gitu ya, sebagaimana hadisnya, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat, yang diriwayatkan oleh Bukhari. Nah, fungsi hadis yang selanjutnya terhadap Al-Quran yakni untuk memperkuat pernyataan yang ada di dalam Al-Quran. Seperti misalkan di dalam Al-Quran terdapat ayat yang menyatakan barang siapa di antara kalian melihat bulan maka berpuasalah. Nah, kemudian hadis hadir untuk memperkuat pernyataan yang di dalam Al-Quran ini yang berbunyi, yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dan di sini Bapak hanya akan membacakan Latin saja ya, agar cepat pembahasan, dan memang karena pembahasan hari ini lumayan padat gitu ya. Berpuasalah menurut hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, berpuasalah karena melihat bulan dan berbukalah karena melihatnya. Seperti tadi di dalam Al-Quran ya, barang siapa di antara kalian melihat bulan maka berpuasalah. Nah, di sini adalah fungsi hadis ya, untuk memperkuat pernyataan Al-Quran tadi. Nah, fungsi yang ketiga yakni menerangkan maksud dan tujuan ayat yang ada di dalam Al-Quran. Misalkan di dalam Quran surat At-Taubah itu ayat 34 ada ayat yang berbunyi, orang-orang yang menyimpan emas dan perak kemudian tidak membelanjakannya di jalan Allah, gembirakanlah mereka dengan azab yang sangat pedih. Nah, ayat ini dijelaskan kembali oleh hadis yang berbunyi, Allah tidak mewajibkan zakat kecuali supaya menjadi baik harta-hartamu yang sudah dijakati. Nah, fungsi hadis di sini yakni untuk menerangkan kembali maksud dan tujuan ayat yang ada di dalam Al-Quran.
Nah, fungsi hadis yang keempat yakni untuk menetapkan hukum baru yang tidak terdapat di dalam Al-Quran ya. Maksudnya adalah bahwa jika suatu masalah tidak terdapat hukumnya di dalam Al-Quran, maka jalan keluarnya yakni diambil dari hadis yang sesuai. Nah, itu adalah fungsi-fungsi hadis ya. Nah, lalu selanjutnya macam-macam hadis ya. Macam-macam hadis ada 3. Yang pertama yakni hadis mutawatir, yang kedua hadis masyhur, lalu yang ketiga hadis ahad. Dan ini ditinjau hadis macam-macam hadis ini dari yang meriwayatkannya gitu ya. Seperti yang pertama hadis mutawatir, yakni hadis yang berkualitas, yang paling berkualitas di antara ketiga macam hadis ini, yakni hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi gitu ya, baik dari kalangan sahabat maupun generasi sesudahnya, dan dipastikan di antara mereka tidak bersepakat berdusta ya. Jadi hadis mutawatir ini banyak yang meriwayatkan ya, atau banyak diriwayatkan ya, oleh perawi. Nah, hadis masyhur ada satu tingkat di bawah hadis mutawatir tadi, yakni hadis masyhur. Kalau hadis masyhur ini lebih sedikit yang meriwayatkannya, yakni 2 orang sahabat atau lebih ya, yang tidak mencapai derajat mutawatir ya. Namun setelah hadis tersebut tersebar lalu diriwayatkan oleh sekian banyak tabi'in sehingga tidak mungkin bersepakat dusta. Lalu yang ketiga yakni hadis ahad. Nah, hadis ini seperti namanya juga ya, ahad, yakni diriwayatkan oleh 1 orang atau 2 orang saja ya, tidak lebih dari itu, sehingga tidak mencapai derajat hadis mutawatir maupun masyhur. Lalu dilihat dari hadis juga ya, bisa kita lihat dari segi kualitas hadisnya. Ada hadis sahih, ada hadis hasan, dan ada hadis dhaif dan maudhu. Namun yang biasanya dipakai hadis sahih dan hasan ya, biasanya harus biasanya sahih. Hasan juga biasanya dijadikan landasan untuk mengerjakan amal gitu ya. Nah, yang pertama hadis sahih adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil, kuat hafalannya, tajam penelitiannya, dobti-dobton nih, sanadnya bersambung kepada Rasul, tidak tercela dan tidak bertentangan dengan riwayat yang lebih terpercaya ya. Ini biasanya yang dijadikan hujjah dalam beribadah. Nah, hadis sahih ini tadi ya, yang diriwayatkan oleh perawi yang adil. Perawi seperti apa yang minggu lalu kita bahas ya, bahwa perawi itu yang meriwayatkan hadis ya. Dan orang yang meriwayatkan hadis ini adalah orang yang harus adil ya. Hafalannya tentu harus kuat ya. Tidak sekarang menghafal besok lupa gitu ya. Atau sekarang belajar pas keluar kelas lupa gitu, tidak ya. Jadi hadis sahih ini adalah orang yang harus kuat dalam hafalannya atau riwayatnya atau yang meriwayatkannya oleh perawi adil gitu ya. Yang kedua yakni hadis hasan. Nah, ini lebih rendah dari hadis sahih tadi, yakni hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil namun kurang kuat hafalannya ya, tapi sanadnya bersambung, tidak cacat dan tidak bertentangan. Di sini hanya perbedaan dalam kuat atau kurang kuat hafalannya dan tajam penelitiannya gitu ya. Nah, yang ketiga yakni hadis dhaif. Tentu dari namanya hadis dhaif adalah yang lemah ya hadisnya, yakni yang tidak memenuhi kualitas hadis sahih dan hasan tadi. Menurut para ulama ya, bahwa hadis dhaif ini tidak dapat dijadikan hujjah, tidak bisa dijadikan sandaran hukum, tidak bisa dijadikan landasan untuk mengerjakan amal ibadah, tidak seperti tadi hadis sahih yang jadi sumber hukum utama di dalam tataran hadis, dan hadis hasan boleh dijadikan landasan dalam mengerjakan amal ibadah. Namun hadis dhaif ini hanya boleh dijadikan hujjah sebagai motivasi ya. Jadi hadis dhaif ini boleh dipakai hanya untuk sebagai motivasi dalam beribadah. Nah, yang terakhir yakni hadis maudhu, yakni hadis palsu. Jadi
Ya tentu ya, hadis yang palsu tidak boleh dijadikan landasan hukum apapun gitu ya. Karena hadis ini tertolak gitu ya, karena bukan sama sekali perintah dari Rasul. Lah, lalu kemudian yang sumber hukum Islam yang ketiga yakni ijtihad. Nah, ijtihad ini berasal dari kata ijtahada yajtahidu ijtihadan gitu ya. Jadi berarti mengerahkan gitu ya. Ijtihad dan mengerahkan segala kemampuan atau bersungguh-sungguh mencurahkan tenaga gitu ya. Nah, secara istilah ijtihad ini adalah mencurahkan segala tenaga, pikiran secara sungguh-sungguh ya dalam menetapkan suatu hukum. Orangnya disebut mujtahid gitu ya. Nah, ijtihad ini tentu sangat bergantung kepada bagaimana kemampuan ataupun keahlian dari para mujtahidnya ya. Karena sangat dimungkinkan di dalam ijtihad ini berbeda seperti hadis ya. Hadis itu perkataan satu orang nabi, namun ijtihad ini adalah biasanya biasanya lebih dari satu orang ya. Dan hasil dari ijtihad ini antara satu mujtahid dengan mujtahid yang lainnya berbeda ya hukum yang dihasilkan. Oleh karena itu, tidak semua orang dapat melakukan ijtihad ya. Karena hanya beberapa orang yang mampu memenuhi syarat sebagai mujtahid. Lalu, apakah kita bisa berijtihad ya? Sebelum kita melontarkan pertanyaan itu, alangkah baiknya kita mengetahui apa syarat-syarat untuk berijtihad ya atau menjadi seorang mujtahid. Yang pertama yakni memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam gitu ya. Luas ya dan mendalam. Tentu pengetahuan yang luas dan mendalam menjadi modal para mujtahid ya untuk menentukan sumber hukum gitu ya. Sumber hukum di dalam Islam. Jadi orang yang memang kuat hafalannya, orang yang memang dalam penelitiannya gitu ya, adalah salah satu syarat dari mujtahid. Dan yang kedua tentu ia harus mampu menguasai bahasa Arab, lalu ilmu tafsir Quran, ilmu usul fikih ya, lalu ilmu tarikh atau ilmu sejarah. Ini harus memiliki pemahaman yang mendalam mengenai beberapa ilmu tadi. Yang ketiga yakni memahami cara merumuskan hukum ya atau istimbat. Yang terakhir yakni memiliki keluhuran akhlak yang mulia. Bahkan diceritakan seorang mujtahid saking ia harus mulia di dalam akhlaknya, diceritakan bahwa salah seorang mujtahid memberikan mengecoh seekor ayam untuk menghampiri dirinya dengan mengibas-ngibaskan tangannya ya, seolah-olah seperti di dalam tangannya ada beras, namun padahal di dalam tangannya tersebut tidak ada beras, dan hal tersebut dilihat oleh orang ya, sehingga orang tersebut mengecap mujtahid ini adalah seorang pembohong ya, karena menipu ayam itu juga. Nah, bahkan hal tersebut juga adalah menjadi satu pertimbangan ya, yang mungkin hal-hal bohong seperti tadi mungkin ya tidak terasa jika dilakukan kita ya sehari-hari. Namun bagi seorang mujtahid harus memiliki akhlak yang sangat mulia, bahkan ke hewan sekalipun gitu. Jadi akhlak mulia dari seorang mujtahid ini pasti terjaga dan harus terjaga gitu ya. Bukan orang yang sembarangan gitu ya, tidak orang yang bukan orang yang biasa-biasa gitu ya, harus memiliki keluhuran akhlak. Nah, kedudukan ijtihad ini juga dan ijtihad ini juga ya tadi ya, setelah Al-Quran, hadis, lalu ijtihad.
apabila di Al-Quran dan hadis tidak ada atau tidak menjelaskan suatu hukum, maka di sini ditemukan hukum yang dasarkan dari ijtihad ini ya. Apabila di Al-Quran dan hadis tidak ada, maka dilakukan ijtihad, namun hasil dari ijtihad ini juga tidak boleh bertentangan ya tentu dengan Al-Quran dan hadis. Nah, bentuk-bentuk ijtihad. Nah, di sini Bapak bawakan 3 ya. Ada ijma', ada qiyas, dan ada maslahah wa mursalah. Maslahah mursalah. Yang pertama ijma'. Ijma' adalah kesepakatan para ulama ahli ijtihad atau mujtahid tadi dalam memutuskan suatu perkara atau hukum ya. Misalkan contoh ijma' pada zaman dahulu, pada zaman masa sahabat ya, adalah ketika menghimpun wahyu ilahi yang berbentuk lembaran terpisah menjadi sebuah mushaf Quran yang seperti kalian pegang saat ini ya. Jadi kan dulu Al-Quran itu tidak seperti tidak lahir atau tidak turun dalam lembaran buku yang seperti buku kita yang kita kenal hari ini ya. Ada yang ditulis di batu, ada ditulis di lembaran daun dan lain-lain, sehingga dikumpulkan setelah Rasul wafat. Bukti-bukti tulisan Al-Quran yang ditulis para sahabat itu dikumpulkan, lalu dijadikan sebuah mushaf ya, berbentuk lembaran yang seperti apa yang kita ketahui saat ini. Lalu yang kedua yakni qiyas ya, atau qiyas ini disebut juga sebagai analogi ya. Jadi menganalogikan masalah baru yang tidak ada masalah tersebut di dalam Al-Quran atau hadis, namun ada terdapat kesamaan hukum ya di dalam Al-Quran dan hadis, kesamaan sifat ataupun karakternya. Misalkan di dalam berzakat misalkan ya, kan Rasul kita, Nabi kita ini orang Arab. Di dalam literatur, di dalam riwayat-riwayat, jika berzakat itu menggunakan gandum atau kurma. Dan kita sebagai orang Islam di Indonesia, kita ini berzakat biasanya memakai beras ya. Nah, kita berzakat memakai beras itu sebenarnya Rasul tidak mencontohkan hal demikian. Mengapa? Karena Rasul atau bangsa Arab, makanan atau yang menjadi pokok makanannya di sana adalah kurma dan gandum, sedangkan kita pokok makanannya adalah beras. Nah, di sini ada kesamaan berarti ya. Makanan pokok kita beras dan di sana nggak gandum atau kurma, maka diambil kias atau analogi tadi, berarti zakat boleh menggunakan beras gitu, dengan dasar kesamaan karakteristik ya, atau kesamaan sifat tadi. Maka digunakan hukum kias untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Dan juga misalkan di dalam Quran dan hadis, apakah di Quran dan hadis ada mohon maaf ya, ada whisky gitu ya, topi miring, vodka, atau narkoba, atau sabu-sabu. Kan di Quran dan hadis adanya hanya khamar ya, atau khamar, yang mana khamar dan vodka ini sama-sama memabukkan ya. Maka vodka adalah haram karena begitu pula khamar yang diharamkan di dalam Al-Quran. Jadi karena khamar dan vodka sama-sama memabukkan, maka keduanya adalah haram begitu. Lalu yang ketiga yakni maslahah dan mursalah ya. Artinya penetapan hukum yang menitik beratkan pada kemanfaatan suatu perbuatan dan tujuan yang hakiki terhadap syariat Islam. Misalkan seseorang wajib mengganti atau membayar kerugian atas kerugian kepada pemilik barang. Misalkan orang meminjam barang, lalu kemudian barang itu rusak di luar kesepakatan, tapi ya maka seseorang wajib mengganti atau membayar kerugian tersebut. Nah, yang terakhir yakni pembagian hukum Islam ya, seperti apa yang kita ketahui juga ya mungkin sebelumnya. Dalam hukum taklifi ini terbagi di dalam 5 bagian ya. Yang pertama fardu atau wajib, lalu sunnah,
lalu mubah, lalu makruh, lalu haram. Fardu misalkan wajib ya, sholat, puasa, zakat, haji harus dikerjakan dengan konsekuensi apabila tidak mendapatkan dosa, dan bila mengerjakan mendapatkan pahala. Lalu sunnah ya, melakukan suatu perbuatan dengan konsekuensi jika dikerjakan mendapat pahala, dan jika ditinggalkan juga tidaklah berdosa, seperti sholat sunnah, puasa Senin Kemis. Lalu yang ketiga, mubah gitu ya. Kalau mubah mau dikerjakan sok, tidak juga tidak apa-apa. Nah, di sini mubah seperti misalkan kita makan roti, minum susu. Nah, kalau kita makan roti minum susu, kalau kita mau ya sok, kalau enggak juga enggak apa-apa, tidak menjadi tuntutan hukum gitu ya. Lalu yang keempat, makruh. Misalkan ini ada tuntutan ya, kalau makruh ini untuk meninggalkan suatu perbuatan, namun apabila jika dikerjakan juga tidak apa-apa, tidak berdosa, akan tetapi ditinggalkan akan mendapatkan pahala ya. Seperti kita memakan atau mengonsumsi makanan yang beraroma tidak sedap ya. Nah, itu makruh apabila kita akan pergi kemana gitu ya, ke tempat-tempat yang dimuliakan. Lalu yang terakhir yakni haram ya. Sudah jelas bahwa yang haram pasti jika dilakukan mendapatkan dosa, dan jika tidak dilakukan akan mendapatkan pahala. Seperti menjauhi minuman keras, narkoba, khamr, berzina, dan lain-lain. Nah, seperti itu saja pembelajaran pada hari ini ya. Jadi kita alhamdulillah sudah 1 semester ya melakukan pembelajaran secara daring, dan minggu depan atau bulan minggu pertama di bulan Desember atau awal Desember kita akan melakukan penilaian akhir semester ya. Dan hari ini kita tidak ada tugas ya, tidak ada tugas khusus. Hanya Bapak menghimbau agar kalian mempelajari kembali materi hari ini dan murojaah ya, membuka kembali atau mempelajari kembali pembelajaran yang telah kita lalui, agar nanti pada saat PAS atau penilaian akhir semester kalian mampu menguasai atau menjawab seluruh pertanyaan yang ada gitu ya. Nah, untuk itu marilah kita berdoa agar mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan juga semoga keadaan menjadi normal kembali. Demikian yang dapat Bapak sampaikan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.